Tama melambaikan tangannya dan berkata dengan santai, "Ini hanya rumor yang sengaja kusampaikan. Situasi sebenarnya justru sebaliknya. Keluarga Renza tidak hanya tidak menyerahkan setengah dari asetnya ke Front Cataclysmic. Front Cataclysmic malah setia kepada saya. Aku hanya tidak ingin keluarga Renza menarik angin. Itu sebabnya ada rumor ini." Hedi mendengarkan dengan tercengang jika Tama tidak mengatakan ini padanya, jadi dia tidak bisa mempercayai telinganya. Front Cataclysmic yang terkenal sekarang di bawah komando Tama, ini jelas merupakan tambahan yang bagus untuk kekuatan keluarga Renza, belum lagi ratusan miliar dolar aset keluarga Fei, tapi mereka tidak mungkin mampu membentuk tentara bayaran sebesar Front Cataclysmic. Charlie kemudian menambahkan, adapun ninja-ninja itu hari ini, mereka semua adalah pasukan di bawah komando keluarga saya yang ramah di Jepang, dan mereka telah melihat saya saat itu di Gunung DR. Itu sebabnya mereka takut. Hedi membutuhkan waktu lama untuk mencerna apa yang dikatakan Tama tentang masalah ini, dan hanya bisa menghela nafas. Tuan Muda Renza, dengan kekuatan Anda saat ini, keluarga Renza di seluruh Asia Timur dan juga Asia Tenggara, aku khawatir itu bisa menjadi peringkat pertama. Tama tersenyum tipis dan berkata, yang pertama di Asia Timur dan Asia Tenggara masih jauh dari cukup. Keluarga kerajaan Saudi di Asia Barat, dalam kekuatan dunia adalah yang kedua setelah keluarga Rothschild. Keluarga Renza ingin menjadi yang pertama di seluruh Asia. Kita harus melebihi keluarga kerajaan Saudi. Ingin menjadi yang pertama di dunia, kita harus melampaui keluarga Rothschild yang masih memiliki jalan panjang. Hogan mengangguk dan berkata dengan penuh emosi, "Saya percaya itu dengan kekuatan Anda, Tuan Muda Renza. Hanya masalah waktu sebelum keluarga Renza berdiri di puncak dunia." Tama tersenyum lembut, "Kuharap kali ini bisa sesingkat mungkin." Hedi tidak bisa tidak terkesan dengan Tama. Sebelumnya, dia tidak percaya bahwa Tama bisa membuat keluarga Renza berdiri di puncak dunia. Tapi sekarang, melihat penampilan Tama yang tenang dan percaya diri, dia tiba-tiba merasa bahwa itu bukan tidak mungkin. Ini mengingatkannya pada ayah Tama. Bahkan ketika dia berada di puncaknya, dia hanya berani memikirkan tujuan ini sebagai visi yang indah, tidak pernah berani berpikir bahwa itu benar-benar bisa menjadi kenyataan suatu hari nanti. Namun, Tama, yang berusia 20-an, sudah mulai mengejar tujuan ini. Sambil merasa emosional, dia tidak bisa tidak bertanya, "Tuan Muda Renza, tentang Zakari itu, apa rencanamu?" Orang ini adalah bom waktu. Kecerobohan sekecil apapun kemungkinan besar akan memicu efek samping yang sangat besar. Tama mencibir dan berkata, "Paman jangan khawatir, belum lagi Zakari yang sederhana, bahkan jika itu adalah Adam Fei atau Darwin Fei, saya tidak menaruhnya di mata saya. Masalah besar adalah menghapus garis keturunan Darwin, Adam, dan Zakari, dan kemudian tarik Daron Fei senior kembali untuk menjadi kepala keluarga lagi." Hedi bertanya dengan ngeri, "Tuan Muda Renza, Anda tahu keberadaan penatua Daron Fei? Keluarga Fei telah mencarinya seperti orang gila. Untuk Darwin, selama Tuan Tua Fei tidak mati, dia tidak bisa duduk di kursi kepala keluarga ini." Tama tertawa. "Daron, dan cucunya Sinta, diatur dengan benar oleh saya. Awalnya aku hanya membalas budi kepada Stella, menyelamatkan nyawa mereka, dan tidak berniat membantu mereka kembali ke keluarga Fei. Tapi karena keluarga Fei memiliki Zakari yang sangat buruk, dia berani menyakiti orang-orang saya, maka saya harus menilai kembali masalah ini. Saya punya firasat dia tidak akan berhenti di situ. Mungkin dia akan datang untuk melakukan sesuatu yang jahat. Jika dia tidak tahu lebih baik, maka saya akan melakukannya juga." Dan kemudian membiarkan Guru Fei pergi dan berbicara dengan Darwin. Hedi mengangguk dan berkata, "Adam sendiri adalah manusia jerami. Selama bertahun-tahun tidak ada yang bisa dibangun, tapi Darwin orang ini masih memiliki beberapa pergelangan tangan. Kalau tidak mungkin untuk mengambil kesempatan untuk merebut posisi Tuan Fei yang lama." Hedi berkata, "Jika kamu bisa membiarkan lelaki tua Fei kembali untuk berurusan dengannya, memang bisa memainkan efek 4-2 persegi. Orang tua Fei di Indonesia,
terpaksa jatuh dari kekuasaan, dalam hatinya, dia juga pasti ingin membalikkan keadaan. Begitu mendapat kesempatan, dengan gaya aksinya, tidak akan pernah memberi Darwin jalan kembali. Tama menggelengkan kepalanya, jika dia tidak memberi Darwin jalan pulang, itu masih jauh dari cukup. Jika aku membiarkannya kembali, dia tidak akan pernah meninggalkan keluarga Darwin hidup-hidup. Detik terakhir, Heidi masih merasa bahwa Tama telah membiarkan para ninja itu menculik Zakari, yang akan menempatkan dia dalam situasi di mana dia sendiri berjalan di atas es tipis. Tapi detik ini, dia menyadari bahwa di mata Tama, keluarga Fei sama sekali bukan raksasa. Sebaliknya, di matanya, keluarga ini adalah sepiring sayuran. Kapan harus memindahkan sumpit, sepenuhnya tergantung pada suasana hati Tama. Apakah itu Adam Fei atau Darwin? Di depan Tama, keduanya tidak memiliki keuntungan. Di satu sisi, Tama memiliki front kataklismik, sungguh dengan keluarga Fei yang bertatap muka, menabuh genderang, keluarga ini bukan saingan. Di sisi lain, Tama masih memiliki Daron Fei, Kaisar Agung keluarga Fei, di tangannya. Jika Tama benar-benar mengirim Daron kembali ke Amerika Serikat, dan kemudian lindungi dia dengan kekuatan front kataklismik, maka Darwin ini harus menyerahkan posisi kepala keluarga. Jika tidak, setelah seluruh Amerika Serikat tahu bahwa Darwin telah memanfaatkan kesempatan itu untuk merebut kekuasaan dari ayahnya sendiri, dan memerintahkan ayahnya untuk mati dan tidak mengizinkan untuk kembali ke Amerika Serikat, dia akan menjadi tikus jalanan yang berteriak. Bahkan, kemungkinan besar, dia akan menjadi subjek penyelidikan yudisial. Jadi, tidak peduli berapa banyak Darwin, Adam bisa melompat, selama Tama memainkan kartu truf ini, untuk ayah dan anak mereka, adalah kartu truf. Dalam situasi ini, bahkan jika Tama membunuh Randall di depan kedua tuan ini, ayah dan anak ini tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun. Jadi, Heidi bertanya kepada Tama, "Tuan Muda Renza, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya dalam masalah ini?" Tama dengan dingin berkata, "Setelah itu Jesse muncul, kita akan mengumpulkan dia dan Zakari, dan bunuh mereka berdua untuk menghilangkan sampah bagi orang-orang." Heidi bertanya lagi, "Lalu apakah Anda berencana untuk mengekspos perbuatan tercela mereka?" "Tentu saja," Tama berkata, "alasan saya tidak membunuh Zakari secara langsung adalah untuk menggali semua perbuatannya dan Jesse dan kemudian mengekspos mereka semua. Akan sangat bagus jika saya bisa menghapus kelompok mereka." Heidi mengangguk dan tiba-tiba punya rencana dan berkata, "Tuan Muda Renza, jika Anda ingin membuat masalah besar dari ini, saya punya cara untuk menyisihkan 1000 pound dengan 4 pasang tangan." Hati Tama senang, dan dengan rendah hati meminta nasihat, "Paman, apa solusi bagusmu? Malam ini di New York, tidak ditakdirkan untuk damai." Hattori Kazuo, dengan 7 ninja Iga, mengemudi truk pengangkut sampah dan membawa Zakari yang tidak sadarkan diri keluar dari New York City. Dia telah menghubungi Yoshua sebelumnya dan mengikuti instruksinya untuk mengantarkan pria itu ke tempat yang ditentukan. Setelah lebih dari 1 jam mengemudi, Hattori Kazuo mengemudikan mobilnya langsung ke sebuah pompa bensin yang sepi di pinggiran kota. Begitu mobil berhenti, lebih dari 20 orang segera bergegas keluar dari kegelapan dan mengepung truk sampah. Yoshua sendiri keluar dari taksi dan berkata kepada Kazuo Hattori, "Jangan matikan mobilnya, semuanya keluar." Hattori Kazuo langsung mengenali Yoshua, buru-buru membuka pintu mobil dan turun, mengatakan dengan gugup, "Halo Tuan Winarta, aku diperintahkan oleh Master Renza untuk membawa Zakari menemuimu." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.